batana tutui sai suruh tot di parbadia tua wasahu puji armi marhite hite Jesus anak mi asalomo roham dihendeki. Kasih, karunia, dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Firman Tuhan menyapa kita semuanya dari 1 Korintus 1 ayat 18. Inilah isinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Topik kita, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua manusia adalah ciptaan Allah. Tetapi setelah kejatuhannya ke dalam dosa, tidak semua manusia menjadi umatnya. Lebih lanjut, manusia memiliki kemampuan berpikir dengan otaknya. Namun ada yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah. Tapi tidak sedikit yang justru menista Allah. Dalam hal inilah kita sangat membutuhkan hikmat Allah. Hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Sebaliknya, apa yang disebut dengan hikmat manusia adalah hikmat yang berasal dari Allah, yang dipakai manusia dengan kekuatan dirinya sendiri dan mencoba melawan Allah. Inilah realita akibat kejatuhan ke dalam dosa. Manusia lupa pada Sang Penciptanya, bahkan sering tampil untuk melawan Allah. Dalam nats hari ini yang menjadi renungan buat kita adalah Rasul Paulus menuliskan tentang situasi keagamaan dan sikap iman yang benar. Ada dua blok yang terjadi, yakni antara orang Yunani dan orang Yahudi. Orang Yunani dikenal sebagai pusat ilmu. Mereka berhikmat dalam ukuran dunia, namun berorientasi pada kemanusiaan, sehingga mereka menggugat apakah betul Yesus Kristus itu Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa bagi orang Yunani salib itu adalah kebodohan. Yunani gudangnya ilmu, tapi Allah melampaui segala ilmu yang ada di dunia itu. Jadi bukanlah asal-usul hikmat, melainkan kualitasnya. Rasul Paulus mengerti bahwa salib itu adalah kebenaran, bukan kepintaran. Paulus mengalahkan hikmat Yunani karena Yunani tidak mengenal bahkan melawan penciptanya. Sementara Paulus percaya dan menaklukkan dirinya pada hikmat Allah. Yang kedua adalah orang Yahudi meminta tanda. Ini sifat keagamaan yang menuntut mujizat atau peristiwa supranatural.
Yahudi ingin menguji Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa salib itu bagi orang Yahudi akan menjadi batu sandungan karena mereka tak pernah bisa memahami salib. Bahkan sebaliknya, terus-menerus menjadi seteru salib. Mereka tersandung, artinya jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada salib Kristus. Mereka mau Yesus Kristus memenuhi tuntutan mereka dan bahkan bukan sebaliknya. Mereka memberikan diri kepada Kristus. Salib disebut melampaui hikmat dunia, dalam arti manusia pada dirinya tidak akan pernah mampu memahami salib dengan benar kecuali hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi dengan hikmat manusia yang bergantung pada dirinya sendiri tidak akan mampu mengerti Allah yang adalah sumber hikmat. Ingat, hal ini karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Boleh kita baca Kejadian pasal 3. Sehingga hikmat manusia itu mengalami kerusakan dan hanya bisa dibenarkan dengan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Pembenaran oleh penebusan Yesus Kristus akan memampukan hikmat manusia mengerti akan Allah. Tanpa pembenaran, manusia tidak akan pernah mampu mengenal Allah dengan hikmatnya sebagai manusia berdosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima anugerah berarti mengerjakan keselamatan dengan hidup benar dan menyangkal diri serta memikul salib. Apakah kesetiaan kita memikul salib dan menyangkal diri terhadap dosa terus teruji? Pohon akan dikenal dari buahnya, yaitu buah-buah roh. Ujilah dirimu dan nyatakanlah itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hikmat daripada Tuhan akan membenarkan pengertian dan pengetahuan kami, dan juga akan menerima salib Kristus sebagai penebusan bagi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami untuk melakukan firman-Mu, perintah-Mu, supaya kami, Engkau memampukan kami untuk hal itu. Berkati kami khusus dalam satu hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Jemaat-Mu yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, juga berulang tahun pernikahan, berkati mereka. Dan syukur pujian dari mereka Tuhan tuntun, supaya mereka sampaikan itu di dalam kehidupan dan tindakan mereka setiap hari. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami, supaya kami selalu layak menerima anugerah daripada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahu